Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah pada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menyebut, Engkau atau disebut sebagai Bapa yang penuh kasih, penuh perhatian kepada kami. Dan Putra-Mu menyatakan itu kepada kami. Berkali-kali Yesus mendoakan dan berdoa Bapa kami. Semoga kami mengenal, memahami, memasuki misteri Allah sebagai Bapa yang peduli, yang care, dan tidak pernah meninggalkan kami dan menelantarkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus melarang para murid, melarang melarang orang-orang yang bukan pengikut Yesus untuk mengusir setan, untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang lain. Artinya Yesus mengatakan bahwa orang bisa berbuat baik, ya, karena itu Tuhan memberikan rahmat juga kepada mereka, meski tidak melalui Yesus. Dan ini menjadi perdebatan kita, perdebatan banyak orang beriman, apakah di luar Kristus ada keselamatan? Apakah hanya di dalam Kristus hanya ada keselamatan dan di luar Kristus tidak ada keselamatan? Saudara, kita harus memahami dengan tepat dan benar bahwa Tuhan mempunyai hak privilege, Allah mempunyai hak privilege untuk bekerja dengan caranya sendiri. Secara khusus memang Dia memberikan kepada kita Yesus yang adalah putranya sendiri, yang dalam kesatuan dengan Bapa dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Ya, Yesus menyatakan kepada kita bahwa Allah Tritunggal, Dia berasal dari Bapa. Dia bersatu dengan Bapa sebelum segala abad. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lewat sabdanya. Nah, saudaraku terkasih, bagaimana kita memahami, karena misalnya agama sebelah, agama Hindu, Buddha, dan bahkan mungkin orang yang tidak beragama, orang yang agama-agama lain yang begitu banyak di dunia ini. Apakah Tuhan bekerja lewat mereka? Tuhan bekerja lewat mereka, saudaraku terkasih. Sekali lagi, Tuhan bekerja lewat di luar agama Kristen. Ya, di luar agama Kristen dengan cara Tuhan sendiri, dengan kehendak Tuhan sendiri yang bebas, ya, bagi umat-umat lain yang tidak percaya kepada Kristus, ya, bahkan yang tidak percaya kepada Allah sekalipun, Tuhan tetap bekerja dan mengasihi. Yang penting di sini adalah Tuhan pertama-tama, sekali lagi harus dilihat dengan jelas, Tuhan pertama-tama Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin seorang pun binasa, ya, dengan caranya sendiri, ya. Kita tidak boleh membatasi Kristus dengan cara kita, dengan cara gereja. Tapi di luar gereja, Tuhan bekerja dengan menurut kehendaknya. Yang kedua, perhatikan. Yesus mengatakan, hanya lewat aku kalian sampai kepada Bapa. Ya. Sekali lagi, hanya lewat aku kalian sampai kepada Bapa. Artinya apa? Bahwa Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Allah Tuhan yang Ia wartakan, yang Ia telah nyatakan, itu adalah Allah yang adalah Bapa. Nah, jadi pemahaman Allah sebagai Bapa itulah yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Jadi orang lain dapat sampai kepada Allah yang mungkin dengan gambaran mereka masing-masing. Tetapi Yesus mengungkapkan Allah adalah Bapa sebagaimana anak kepada Bapa. Yesus tahu siapakah Allah itu yang adalah Bapa, yang penuh kasih sayang, yang ketika anaknya meminta roti tidak diberikannya ular, tapi justru diberikan yang paling baik sebagai Bapa. Jadi kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa Allah kita itu adalah Bapa. Dalam kesatuan dengan Putra, dalam kesatuan dengan Roh Kudus.
Ya, Allah inilah Allah yang penuh kasih. Allah yang tak pernah meninggalkan, menelantarkan kita. Dalam arti ini yang harus kita pengerti dengan baik. Nah, jadi ketika orang lain yang mengenal Tuhan sebagai Tuhannya sendiri dengan gambaran mereka sendiri, monggo silakan, ya. Ngerti enggak? Jadi karena apa Yesus demikian? Karena Yesus berasal dari Bapa, dia tahu dari Allah yang adalah Bapa, dan pemahaman, pengertian dan kesatuannya dengan Bapa itulah yang diwartakan kepada kita. Maka Allah bekerja lewat putranya bagi kita manusia. Ya. Agama lain tidak menyebut itu, ya monggo. Tetapi tidak berarti Allah hanya di dalam orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Tidak. Tuhan punya hak, punya wewenang untuk bekerja lewat caranya sendiri. Tetapi cara yang paling sempurna, maka dalam kitab Ibrani, sejak dahulu Tuhan bekerja lewat nabi, lewat siapa, dan sekarang ia bekerja lewat putranya Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus Kristus itulah adalah anak kesayangan dari Bapa. Jadi perhatikan saudaraku terkasih. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan, ya, keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus, itu benar. Dan Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya, Yesus menguasai waktu. Itu menurut pemahaman kita, karena Yesus menyatakan itu kepada kita. Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, kalau mereka mempunyai keyakinan kepastian seperti itu, monggo silakan. Ya. Nah, nanti Yesus sendiri yang akan bekerja dengan cara-cara yang ia sendiri lakukan. Ya. Ketika gereja, ketika umat Allah tidak mampu menyatakan itu kepada mereka, Yesus sendiri yang akan mewartakan itu, membawa mereka sendiri kepada Sang Bapa, Sang Allah, dan kepada dirinya sendiri. Ya, jadi di situ saudaraku pemahaman kita. Kita boleh mewartakan, menyatakan kebenaran, kita boleh menyatakan jalan lurus yang benar, bukan hanya menunjukkan jalan lurus, tapi jalan lurus itu adalah Yesus sendiri. Nah, jadi saudara harus paham dengan benar, dengan baik. Jadi hanya lewat Yesus kita sampai kepada Bapa. Ya. Jadi kalau agama lain mengatakan kepada Allah yang adalah, Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapa, gitu loh, dalam agama Kristen, dalam agama kita. Nah, bagi orang lain yang tidak mengaku itu, monggo. Kita tidak pernah boleh melarang orang, ya, menjadi fanatik buta, ya, seolah-olah kita yang punya hak demikian. Ya. Kalau kita mewartakan dengan baik, dengan sukacita, dan mereka menerima, monggo. Ketika tidak pun silakan. Maka Yesus dalam ajarannya mengatakan, siapa yang mau meninggalkan saya, silakan. Ajaran ini berat. Ajaran ini tidak bisa dimengerti, ya, tanpa peranan Roh Kudus. Semoga Anda, kita semua tetap mewartakan Kristus dengan penuh cinta kasih. Bahwa mereka menolak atau tidak, silakan mereka mempunyai iman, keyakinan, mempunyai kepastian sesuai dengan apa yang mereka yakini dan imani. Ya. Tetapi karya kerasulan Kristus, karya pewartaan Kristus, karya misi Kristus harus tetap kita jalankan. Karena menurut kita yang diwartakan Kristus itu adalah Allah yang adalah Bapa, yang memberikan kepada kita Yesus anaknya. Ya. Dan Yesus itu adalah Sang Raja semesta alam, Alfa dan Omega. Dialah kebenaran. Di dalam kebenaran kita menemukan Yesus yang adalah Raja, penguasa, segala penguasa. Maka kita mewartakan dalam cinta kasih seperti Petrus juga mewartakan dengan cinta kasih, dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan, tanpa ada penghukuman dan penghakiman. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda dan saya untuk menjalankan
untuk mewartakan Kristus dengan penuh kasih kepada setiap orang. Dan biarkan Roh Kudus bekerja menurut apa yang Ia kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua, dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.